Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nalaris. Pernah nggak sih kalian dapat duit kaget? Mungkin bonus tahunan cair, dapat warisan, atau abis jual sesuatu dan tiba-tiba ada dana lumayan besar di rekening ya? Nah, pas lihat angkanya, langsung deh muncul dilema klasik para investor. Ini duit enaknya diapain ya? Apa kita langsung aja hajar masukin semua ke pasar investasi, atau lebih aman dicicil dikit-dikit aja setiap bulan? Hari ini, kita akan bongkar tuntas pertarungan abadi antara dua strategi ini. Bayangin deh skenarionya. Kalian lagi megang sejumlah dana yang siap untuk dikembangkan. Di kepala kalian itu kayak ada dua suara yang lagi berdebat. Suara pertama bilang, udah, masukin aja semua sekarang. Biar duitnya langsung kerja, jangan biarin nganggur. Tapi suara kedua nimpalin. Jangan gegabah, pasar lagi nggak jelas nih. Mendingan cicil aja, pelan-pelan tapi pasti. Ini bukan sekedar pertanyaan biasa loh, keputusan yang kalian ambil di titik ini bisa jadi penentu utama seberapa besar keuntungan atau bahkan kerugian yang akan kalian dapatkan di masa depan. Oke, mari kita kenalan sama kedua petarungnya. Di sudut pertama, kita punya strategi yang namanya Dollar Cost Averaging, atau biasa disingkat DCA. Anggap aja ini adalah petarung tipe pelari maraton. Dia sabar, disiplin, dan fokusnya jangka panjang. Nah, di sudut kedua, ada lawannya, yaitu lump sum. Ini tipe sprinter, dia nggak pakai lama langsung tancap gas sekuat tenaga dari garis start. Keduanya punya tujuan yang sama, yaitu mencapai garis finish finansial, tapi cara mereka berlari itu beda banget. Yuk kita bedah satu persatu biar kalian bisa milih jagoan yang paling pas buat gaya kalian. Baik, sebelum kita bandingin mana yang lebih cuan, kita harus benar-benar paham dulu gimana cara kerja dan apa sih filosofi di balik masing-masing strategi ini. Kita akan mulai dari yang paling sering didengar dan mungkin paling populer di kalangan investor pemula, yaitu si sabar, Dollar Cost Averaging. Jadi apa sih sebenarnya Dollar Cost Averaging atau DCA itu? Gini deh, kata kuncinya cuma satu, konsistensi. Kalian berkomitmen untuk nyisihin duit dengan jumlah yang sama di tanggal yang sama setiap bulan atau setiap minggu secara terus-menerus. Gak peduli pasar lagi heboh naik gila-gilaan atau lagi anjlok bikin panik, kalian tetap setia sama rencana awal. Tujuannya apa? Simple, untuk mendapatkan harga beli rata-rata. Kadang kalian bakal beli pas harga lagi di puncak, tapi di lain waktu kalian juga bakal dapat kesempatan borong pas harga lagi diskon besar. Nah, seiring waktu, harga beli kalian jadi rata-rata, dan ini ampuh banget buat ngurangin risiko salah tebak waktu, atau yang sering disebut timing risk. Cara kerjanya tuh super sederhana, beneran. Anggap aja kayak kalian langganan Netflix atau Spotify, tapi ini langganan buat masa depan finansial. Kalian tentuin, oke, gue mau nabung saham atau reksadana 1 juta rupiah. Terus tentuin jadwalnya, setiap tanggal 25 pas gajian. Udah tinggal di set auto debit dan biarin sistemnya jalan sendiri. Kuncinya itu disiplin. Dengan cara ini, kalian secara efektif menyingkirkan musuh terbesar investor, emosi. Nggak ada lagi tuh yang namanya panik jual pas pasar merah atau serakah beli pas pasar lagi hijau-hijaunya. Kalian cuma fokus sama komitmen jangka panjang. Inilah kenapa strategi ini klop banget buat para pemula atau siapapun yang punya penghasilan rutin bulanan. Nah, sekarang kita pindah ke lawannya, si pemberani lump sum. Strategi ini tuh kebalikannya DCA, 180 derajat beda. Misalnya kalian punya dana 100 juta rupiah. Dengan strategi ini, kalian nggak akan nyicil masukin 10 juta per bulan. No, kalian akan langsung menginvestasikan seluruh 100 juta itu dalam satu kali transaksi di satu hari yang sama. Filosofi di baliknya itu kuat banget. Time in the market beats timing the market. Artinya, waktu yang dihabiskan uang kita di dalam pasar itu jauh lebih penting daripada pusing-pusing nebak kapan waktu terbaik untuk masuk pasar. Logikanya, makin cepat semua uang kita masuk, makin banyak waktu yang dimiliki uang itu untuk bertumbuh dan berkembang biak. Analogi ini pas banget buat ngegambarin lump sum. Kalian gak ragu-ragu, nggak pakai tes-tes air dulu, kalian ambil keputusan besar dan biar langsung nyebur. Pendekatan ini jelas butuh nyali dan keyakinan tingkat tinggi, baik terhadap kondisi pasar maupun terhadap pilihan investasi kalian. Potensi keuntungannya jelas gede banget, apalagi kalau kalian masuk tepat sebelum pasar mulai rally kenaikan panjang. Tapi risikonya juga sepadan. Sama kayak loncat ke kolam, ada risiko kaget luar biasa kalau ternyata airnya dingin banget. Artinya kalau pasar tiba-tiba anjlok sesaat setelah kalian masuk, ya siap-siap aja sport jantung. Biar lebih nempel di kepala, kita coba pakai angka ya. Misal kalian punya 12 juta rupiah. Pakai DCA, kalian invest 1 juta tiap bulan. Kalau pasar naik turun kayak roller coaster, kalian bakal ngerasa lebih tenang. Pas pasar anjlok, kalian malah senang, asyik dapat unit lebih banyak bulan ini. Pas pasar naik, kalian juga senang, wah portofolio gue ijo. Kelemahannya,
Cuma satu, kalau ternyata pasarnya lagi super bullish dan naik terus tanpa henti, kalian mungkin bakal sedikit nyesal, duh tahu gitu dari awal gue masukin semua. Nah kalau pakai lamsam, 12 juta langsung masuk di hari pertama. Skenario terbaiknya, pasar langsung terbang ke bulan, seluruh modal kalian ikut pesta pora sejak detik pertama. Tapi skenario terburuknya juga sama ekstrimnya, kalau pasar tiba-tiba longsor, ya seluruh 12 juta kalian itu langsung ikutan longsor. Sakitnya tuh di sini. Teori sama angka kadang masih abstrak ya. Biar lebih nyata, gimana kalau kita lihat kisah dari dua investor fiktif kita. Sebut saja nama mereka Andi dan Rani. Mereka punya uang, tapi cara mereka menginvestasikannya beda banget. Kenalin, ini Andi. Dia seorang karyawan kantoran biasa. Gajinya rutin tiap bulan. Andi ini bukan tipe orang yang suka deg-degan atau punya waktu buat mantengin grafik saham tiap jam. Jadi, dia milih jalan yang aman dan pasti, DCA. Setiap tanggal gajian, tanpa perlu disuruh, 1 juta rupiah dari rekeningnya otomatis pindah ke reksadana indeks. Dia lakuin ini terus, tahun demi tahun, nggak peduli berita ekonomi lagi heboh apa. Buat Andi, investasi itu maraton, bukan sprint. Dia nggak ngejar kaya mendadak, tapi dia mau kekayaannya tumbuh secara stabil dan konsisten buat masa tuanya. Yang paling penting, pendekatannya ini bikin dia bisa tidur nyenyak tiap malam. Nah, yang ini Rani. Dia baru aja dapat rezeki nomplok, warisan 100 juta rupiah. Rani ini orangnya lebih berani, dan dia udah riset mendalam. Dia punya keyakinan kuat kalau pasar saham bakal segera naik. Gak mau kehilangan momen emas, dia pun memutuskan, gue bakal pakai strategi lump sum. Seluruh 100 juta itu dalam satu hari langsung dia belikan beberapa saham blue chip yang dia yakini fundamentalnya bagus. Rani ini seorang sprinter. Dia mau uangnya lari sekencang mungkin, secepat mungkin. Kalau prediksinya jitu, keuntungan Rani bisa berkali-kali lipat lebih besar dari Andi dalam waktu yang jauh lebih singkat. Tapi kalau prediksinya meleset, Rani harus siap mental ngelihat portofolionya merah darah. Dan itu bisa jadi pukulan psikologis yang berat banget. Dari cerita Andi dan Rani tadi, kita udah mulai bisa ngerasain ya, kalau nggak ada strategi yang 100% sempurna. Masing-masing punya plus dan minusnya. Sekarang, yuk kita jajarin kekuatan dan kelemahan masing-masing strategi ini secara lebih detail biar makin jelas. Kita mulai dari strateginya Andi, CDCA. Kelebihan utamanya, dan ini yang paling mahal, adalah dari sisi psikologis. Kalian nggak perlu stres mikirin, ini udah waktunya beli belum ya? Nanti turun lagi gak ya? Lupakan semua itu. Kalian masuk pasar setiap bulan, titik. Ini ngebentuk kebiasaan investasi yang super sehat dan disiplin. Cocok banget buat yang gajian bulanan. Tapi kekurangannya juga harus diakui. Kalau kalian lagi hoki dan masuk di pasar yang trennya naik terus, hasil DCA pasti bakal kalah sama lamsam. Kenapa? Ya karena ada sebagian besar uang kalian yang masih nunggu giliran di pinggir lapangan. Nggak ikutan naik dari awal. Strategi ini juga butuh kesabaran ekstra, karena hasilnya baru akan terasa signifikan dalam jangka panjang. Oke, sekarang kita bedah strateginya Rani, si lamsam. Kelebihan utamanya adalah efisiensi. Nggak ada duit yang nganggur. Semua modal kalian langsung kerja rodi sejak hari pertama. Kalau pasar lagi bagus, wah ini strategi paling maksimal buat panen cuan. Tapi, ada tapinya. Risikonya itu terkonsentrasi banget di satu titik. Nasib seluruh investasi kalian itu bergantung pada keputusan satu hari itu. Kalau timingnya pas, kalian jadi raja. Kalau timingnya salah, kerugiannya bisa dalam dan cepat banget. Nah ini bisa jadi beban emosional yang luar biasa berat. Coba bayangin, 100 juta kalian tiba-tiba jadi 80 juta dalam seminggu. Nggak semua orang punya mental baja buat ngadepin situasi kayak gitu. Dan tentunya strategi ini cuma bisa dilakuin sama orang yang emang punya dana besar di awal. Oke, kita udah ngebahas semuanya. Definisi, simulasi, cerita, plus, minus. Sekarang kita sampai di pertanyaan utamanya. Jadi, mana yang lebih baik? Mana juaranya? Nah, jawabannya ternyata gak sesimpel itu, teman-teman. Karena ada dua kacamata untuk melihat ini. Kacamata data dan angka, sama kacamata psikologi manusia. Kalau kita mau jujur-jujuran dan ngomongin data aja, pemenangnya cukup jelas. Berbagai studi dari lembaga keuangan besar seperti Vanguard setelah menganalisis data pasar puluhan tahun, secara konsisten nunjukin bahwa dalam 2/3 kasus, lamsam itu ngalahin DCA. Alasannya logis banget. Sejarah membuktikan bahwa pasar saham dalam jangka panjang itu lebih sering naik daripada turun. Jadi, dengan masukin semua uang kalian lebih awal, kalian ngasih kesempatan lebih panjang bagi uang itu untuk ikut dalam kenaikan pasar. Efek kali compounding atau bunga berbunganya jadi bekerja lebih maksimal, lebih cepat. Bola saljunya jadi lebih cepat gede. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya.
Kita ini kan manusia, bukan robot trading. Kita punya emosi, punya rasa takut, punya penyesalan. Strategi yang di atas kertas paling unggul bisa jadi strategi terburuk buat kita pribadi kalau strategi itu bikin kita nggak bisa tidur, cemas, dan akhirnya malah ngambil keputusan bodoh. Apa gunanya potensi cuan gede kalau ujung-ujungnya kita malah panik dan jual rugi di saat yang paling salah? Jadi kesimpulan akhirnya gini, kalau kita adu di atas kertas, berdasarkan data historis, pemenangnya adalah lump sum. Strategi ini paling efisien, bikin uang kerja paling keras, dan potensial ngasih profit paling besar. Tapi kalau kita adu dari sisi ketenangan batin, dari sisi psikologis, juaranya jelas DCA. Kenapa? Karena DCA itu strategi anti penyesalan. Kalau pasar naik, kita senang. Kalau pasar turun, kita juga senang karena bisa beli di harga murah. Ini jauh lebih mudah untuk dijalani secara konsisten bagi sebagian besar orang tanpa harus ngerasain gejolak emosi yang ekstrim. Kami di channel Nalaris benar-benar percaya sama prinsip ini. Gak ada gunanya ikut-ikutan strategi orang lain yang kelihatannya canggih kalau itu nggak sesuai sama profil resiko dan kepribadian kita. Mungkin teman kalian sukses besar pakai lump sum, tapi kalau cara itu bikin kalian tiap malam ngecekin portofolio sambil deg-degan, itu bukan strategi yang pas buat kalian. Sebaliknya, DCA mungkin kelihatan lambat kayak kura-kura. Tapi kalau strategi itu yang bikin kalian bisa disiplin nabung investasi selama 20 tahun ke depan tanpa stres, maka kura-kura itulah yang akan menang di garis finish. Oke, sebagai penutup, mari kita rangkum semuanya dalam 3 poin simple. Anggap DCA itu sebagai lari maraton. Butuh kesabaran, konsistensi, dan tujuannya adalah mencapai garis finish dengan selamat. Sementara itu, lump sum itu lari sprint. Potensinya jadi juara satu gede banget, tapi resiko cedera atau kesandung di awal juga sama besarnya. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan kalian. Coba tanya ke diri sendiri, gue ini tipe investor yang mana? Gue ini Andi atau Rani? Pilihlah jalan yang paling bikin kalian nyaman dan bisa tidur nyenyak di malam hari. Itulah jawaban yang paling benar. Nah, sekarang aku mau lempar pertanyaan ini ke kalian semua, teman-teman Nalaris. Setelah dengerin semua pembahasan ini, kalian ada di tim mana? Tim DCA yang sabar dan konsisten, atau tim lump sum yang berani dan satset? Nggak ada jawaban yang benar atau salah loh. Coba deh tulis pilihan kalian, dan yang paling penting, alasannya di kolom komentar di bawah. Kita diskusi bareng-bareng di sana. Kalau kalian ngerasa pembahasan kita kali ini ngebantu kalian jadi lebih tercerahkan, kami bakal seneng banget kalau kalian mau mendukung kami dengan cara yang gampang. Cukup tekan tombol like, bagikan ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe channel Nalaris biar nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan seru lainnya. Terima kasih banyak udah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di channel Nalaris, tempat di mana rasa penasaran berubah jadi paham.